Ya, salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik, yaitu tentang sapu tangan Paulus membuat orang sakit sembuh, dalam nada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sapu tangan Paulus membuat orang sakit sembuh, ini menjadi topik saya pada kesempatan ini. Dan topik ini muncul karena ada anggota jemaat yang bertanya tentang topik tersebut, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19, ya, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, dan maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk kepada ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12 tentang sapu tangan Paulus yang digunakan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Efesus, dipakai untuk membuat orang-orang yang mengalami sakit penyakit, mengalami kesurupan atau mengalami gangguan-gangguan oleh roh-roh jahat, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ada peristiwa di ayat-ayat sebelumnya di mana Roh Kudus belum dialami atau diterima oleh orang-orang percaya di kota Efesus. Ya, bahkan jemaat itu dengan jelas mengatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, perkembangan gereja di awal-awal kekristenan, pekerjaan Roh Kudus itu menjadi sangat luar biasa, ya. Sehingga orang-orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemudian mereka dibaptis. Namun, dalam konteks ini, jemaat yang ada di Korintus dan di Efesus, mereka belum menerima Roh Kudus. Nah, itu sebabnya
Mereka tidak mengenal atau tidak mengetahui tentang adanya pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Sehingga Paulus, karena pengakuan jemaat bahwa mereka belum menerima Roh Kudus atau tidak mengenal Roh Kudus, belum mengenal Roh Kudus, lalu Paulus mengajukan pertanyaan lagi, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Ya, mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Nah, kata Paulus memberikan penjelasan, memberikan respon terhadap jawaban dari jemaat. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang-orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka, dan tanda dari kehadiran Roh Kudus, orang-orang itu mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan mereka bernubuat. Nah, ini tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan gereja atau orang-orang percaya pada saat itu. Jadi di sini ada peristiwa-peristiwa yang mendahului apa yang terjadi di dalam konteks ayat 11 dan ayat yang ke-12 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada topik kita bahwa apakah sapu tangan Paulus yang membuat orang-orang sakit sembuh? Apakah sapu tangan Paulus yang membuat roh-roh jahat yang menguasai banyak orang pada saat itu yang bisa melepaskan, bisa memerdekakan? Nah, ini menjadi sorotan Bapak Ibu Saudara tentang sapu tangan atau tentang kain yang digunakan oleh Paulus pada saat itu. Nah, memang ada pro dan kontra dalam konteks kekristenan tentang penggunaan alat-alat dalam kaitan dengan pelayanan kesembuhan ilahi. Ada yang menggunakan minyak. Ketika ada orang sakit, kemudian menggunakan minyak seperti yang ditulis dalam Yakobus, dan minyak itu dioleskan kepada orang yang sakit dan didoakan maka sembuh. Begitu juga dengan apa yang digunakan oleh Paulus, yaitu sapu tangan atau kain, dipakai untuk menyatakan bagaimana orang itu sembuh menggunakan sapu tangan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengkultuskan manusia atau mengkultuskan benda-benda tertentu, ya. Apalagi benda-benda itu dipakai oleh seorang hamba Tuhan, yang mana hamba Tuhan itu dengan benda-benda yang dipakainya itu kemudian terjadi mujizat di sana. Harus kita pahami di sini, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang mengkultuskan satu individu atau seorang hamba Tuhan, atau mengkultuskan satu benda dengan konsep, dengan pemahaman bahwa benda itu ada kuasanya, benda itu berkuasa untuk melakukan suatu tanda-tanda ajaib atau mujizat. Nah, kita harus garis bawahi dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-11 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Garis bawahi ya, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi kesembuhan, orang yang sakit sembuh, orang yang dirasuk setan dilepaskan, dibebaskan, orang yang dikuasai roh jahat dimerdekakan, ya. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, yang mengalami gangguan kesehatan penyakit yang luar biasa disembuhkan, bukan oleh Paulus, bukan juga oleh sapu tangan yang digunakan oleh Paulus, tetapi Allah yang mengadakan, Allah yang melakukan, Allah yang membuat mujizat-mujizat itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesembuhan itu ada pada Allah. Kuasa yang menyembuhkan, otoritas yang menyembuhkan, kedaulatan yang menyembuhkan itu ada pada Allah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka mujizat itu terjadi.
Nah, dalam ayat yang ke-12 dipersoalkan, bahkan dikatakan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa orang-orang yang membawa sapu tangan Paulus atau kain yang dipakai oleh Paulus adalah orang-orang percaya, orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga yang harus kita pahami di sini adalah bukan sapu tangannya, bukan juga orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah mengalami pengurapan Roh Kudus. Tetapi yang harus kita lihat adalah iman dari orang-orang yang percaya ini, yang ketika mereka membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, kemudian mereka letakkan itu atas orang-orang sakit, maka bukan sapu tangan Paulus itu yang menyembuhkan, tetapi iman dari orang-orang percaya yang meletakkan sapu tangan di atas orang-orang sakit itu yang menyebabkan mujizat Allah terjadi, kesembuhan terjadi. Dikatakan lenyaplah penyakit mereka. Sehingga kita harus meletakkan ini dengan benar agar jangan sampai kita salah memahami ayat ini. Yaitu bukan sapu tangan, bukan kain yang dipakai oleh Paulus yang menyembuhkan, tapi iman orang-orang yang menggunakan sapu tangan itu yang membuat orang-orang sakit itu sembuh, disembuhkan, ya, penyakit mereka lenyap. Dan Allah yang berkarya di dalam semua peristiwa tersebut. Sebab manusia biasa, orang percaya, tidak mungkin dengan kekuatannya bisa membuat orang sakit sembuh, membuat orang dirasuk roh jahat lepas. Tidak, tapi iman kepada Kristus. Sumber kuasa itu adalah Kristus. Jadi Kristus yang harus ditinggikan, Kristus yang harus dipermuliakan dalam konteks ini. Karena kalau kita baca Alkitab, Yesus juga acap kali menggunakan sarana, ya. Tetapi bukan sarana itu yang menjadi poinnya, tapi pribadi Kristus yang menjadi sumber kesembuhan, itulah yang menjadi sentral atau fokus dari pelayanan kesembuhan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggunakan apapun, tetapi bukan sarana itu yang menjadi fokus kita. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa dengan iman pun orang bisa sembuh, orang bisa mengalami kesembuhan, orang bisa mengalami kelepasan dari pengaruh-pengaruh roh jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan sampai kita salah memahami tentang apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, ya. Sehingga dengan demikian maka yang harus kita garis bawahi bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena sapu tangan Paulus, ya, bukan karena kain yang dipakai oleh Paulus, tetapi adalah kuasa Allah yang terjadi, demonstrasi kuasa Allah yang terjadi pada saat itu. Kemudian iman orang percaya dan iman orang yang mengalami sakit penyakit itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah memahami tentang Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12, secara khusus ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian penjelasan saya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.